namanya Anita, Del. Awalnya dia nelpon nyasar ke rumah kita. Begitu dia dengar suara gue, dia tertarik, Del. Pasti si cewek budak. Budak dari mana? Orang ngomongnya aja nyambung. Iya, pasti nyambung, Mon. Namanya di telepon, kalau enggak itu lalit. Yang gue heran kenapa dia bisa tertarik sama suara lo. Gue aja heran kenapa dia bisa tertarik ya. Tapi yang Kan nggak ditangkap. Kawasan, temuan ada? Ada tuh di dalam. Panggilin dong. Maaf Pak Kosan, soalnya saya lagi sebel sama temon. Ditagih uang kreditan jaket, katanya tarsok. Itu bukan urusan saya, Din. Din, tolong beli bola, Din. Itu bukan urusan saya, Pak. Cucian kering pada di mana? Pasti udah pindah sama temon nih ke lemari. Iya sayang, Mas Temon nggak bakal ingkar janji. Ini janji laki-laki. Pokoknya Ani percaya aja deh sama Mas Temon. Astagfirullahaladzim. Siapa naruh wastafel di dalam lemari? Bukan wastafel, kloset. Lagian ngapain sih lo? Nelfon di dalam lemari, keluar. Bikin sarang kecoa aja. Kayaknya udah nggak ada tempat yang aman lagi nih buat gue bermesraan sama si Ani. Nelpon di mana aja digangguin terus. Kalau nggak mau dia gangguin, jangan nelfon di dalam lemari. Terus di mana dong? Di liang kubur sana. Nggak mau. Kenapa nggak mau lo? Nggak ada sinyal. Pak Kosan. Nih, renang-renangnya. Nah, ini celana renang kesukaan saya. Del, tapi kok belum setrika? Wah, nggak tahu. Suruh temon aja. Saya kan supir. Loh, temon gimana sih? Cari temon, suruh setrika celana saya. Saya mau pakai berenang. Bikin aja Pak. Bapak berenang aja dulu. Tapi kan belum setrika, Del. Nanti saya kalau ketemu temon, saya suruh setrika celana renang Bapak di dalam air. Gila kamu, Del. Sakit tahu? Ya kan di dalam air, Pak, nggak panas. Iya, tapi celananya nempel sama kulit saya. Ya lepas dulu, Pak. Jangan norak-norak banget. Udah, kamu cari temon sana. Del, tolong sampein pesan gue ini ke temon. Lo sampein sendiri aja sama temon. Nanti temon sampein ke gue. Gue nyari temon kemana-mana nggak ketemu, Del. Iya, siapa tahu temon ketemu lo. Duh, lama-lama gue ngomong sama lu jadi pecah nih kepala. Itu baru omongan, Din. Belum lo gue maki. Udah, pokoknya bilangin sama temon. Siapin duit buat bayar cicilan jaket. Gue nggak enak sama pedagangnya, Del. Ya, kalau nggak enak nggak usah lo telan. Lo lepain aja kasih kucing. Oh iya ya. Mon! Teman! Iya, sendirian. Di lantai atas. Ya, penthouse. Buset. Namanya orang kaya. Sejak kapan baru bisa megang handphone? Apapun keadaan kamu, aku tetap sayang kok. Mon! Turun, Mon. Ngapain sih lo? Telepon pakai di atas segala. Bentar, Del. Iya, sumpah. Aku juga mau cium kamu. Turun ya lo, Mon. Turun! Del, emang gue jambu air apa? Maaf, sayang. Ada pengemis. Minta jambu air. Dikasih satu, minta semuanya. Ya udah, saya kasih aja sekeranjang. Turun ya lo? Kalau nggak turun gue panggilin mahasiswa nih biar di demo. Ayo turun! Emang gue pejabat korup? Turun! Maaf, sayang. Biasa. Orang tuh nggak percaya kalau saya banyak uangnya. Turun ya! Turun! Ayo turun! Ya, saya menyuruh lompat, Mon. Orang gue suruh turun. Lompat. Jatuh, kampret. Loh, Neng. Kenapa muka kamu mengkeret kayak begitu? Saya kesel Pak sama si Temon. Hari-harinya telepon mulu. Telepon-teleponan sama siapa? Ya pacarnya lah Pak, cewek. Pacaran sama cewek itu wajar, Nen. Kalau dia pacaran sama cowok, nah itu yang serem. Saya jadi takut. Ya Bapak kan bosnya. Meskipun saya bosnya, tapi kalau teman gak ada keperluan, ngapain dia telepon sama saya? Maksudnya Pak, Bapak itu sebagai bos itu harusnya menegur. Ya udah, nanti saya tegur, Temon. Tegurnya gimana? Hei, Temon, apa kabar? Bapak bukan itu.
Loh, tadi katanya suruh negor. Itu kan teguran. Sabar, sabar. Maksudnya saya ya, Bapak itu tegur si Temon. Kalau perlu marahin si Temon. Nah, kalau perlunya lagi nih Pak, itu handphonenya tuh disita pada saat dia kerja. Beres, selesai perkara. Pak Kosan, Neni, sekarang udah nggak perlu khawatir sama Temon lagi. Temon nggak bakal telepon-teleponan. Karena sadar. Karena teleponnya sekarang udah rusak, jatuh dari pohon. HP-nya jatuh dari pohon. Bareng sama temonnya, Pak. Syukurin, biar tahu rasa tuh dia. Saya juga udah ancam Temon, Pak. Ancamnya gimana dia? Saya bilang begini, Mon, sekarang HP lo udah rusak, gak bisa telepon-teleponan lagi. Tapi kalau lo mau tetap telepon-teleponan, beli yang baru HP lo. Itu namanya bukan mengancam, itu kasih saran. Namanya Anita, Del. Awalnya dia nelpon nyasar ke rumah kita. Begitu dia dengar suara gue, dia tertarik, Del. Pasti tuh cewek budek. Budek dari mana? Orang ngomongnya aja nyambung. Iya, pasti nyambung, Mon, namanya di telepon, kalau enggak itu lalit. Yang gue heran kenapa dia bisa tertarik sama suara lo. Gue aja heran kenapa dia bisa tertarik ya. Tapi yang pasti, Del, dia janda kaya. Lo mendingan hati-hati, Mon. Siapa tahu lo mau ditipu. Ditipu gimana? Lah, sekarang, Mon, penipuan macam-macam. Ada yang lewat SMS. Siapa tahu ini modus penipuan baru. Pura-pura nyasar telepon, terus dia bilang dia naksir lo, akhirnya ketemuan. Begitu ketemu, lo dijual. Sekarang kan lagi marak penjualan bayi ilegal, Mon. Itu bayi apaan? Bayi kingkong emang lo kira nggak mahal harganya? Mahal dong. Mahal banget, Mon. Bilang aja lu sirik. Orang ini emang beneran. Iya deh, taruh ini beneran. Tapi lo tahu dari mana dia janda kaya? Orang dia bilang dia punya induk perusahaan di Indonesia. Cabang-cabang adalah tersebar di kota-kota besar. Dan gue mau dijadiin salah satu direktur keuangan di PT-nya. Emang apaan nama PT-nya? Tunas Kinarya Eka Mandiri. Jelek amat sama perusahaannya, nggak bonafid. Jelek gimana? Keren lagi. Dah, lo perhatiin namanya. Tunas Kinarya Eka Mandiri. Disingkat Tukiem. Bagus dah. Tukim emang jelek, Del. Tapi adenya Tukiem cakep. Siapa? Tukimin. Maaf mas, aduh aku nggak lihat toh mas. Ya ampun, aku pikir nggak ada orang mas. Nggak ada orang. Emang gue dikira apaan? Gagang sapu. Untung situ cantik. Kalau situ jelek, udah gue maki-maki dari tadi. Berarti mas yang dimaki-maki orang dong. Enak aja, emang gue jelek. Terus? Hancur tau. Maaf mas, aku tuh kesini mau cari mas Temon. Bener di sini rumahnya? Temon sih tinggalnya di sini, tapi rumahnya nggak di sini. Maksudnya gimana sih? Saya jadi bingung. Gue aja bingung, apalagi situ. Tapi mas Temon ada. Tadi sih ada, Sekarang ada juga. bisa dipanggilin nggak mas? Tolong. Oh, bisa. Mas, maksudku bukan itu. Mas Temon yang dipanggil. Oh, Temon. Bawa surat panggilan nggak? Oh, mas ini dari tadi bikin aku bingung sih. Habis tadi kejedot sih, otak gue jadi konslet. Biasanya. Gak dibawa. Del, kalau nanti gue kawin sama Anita, lo gue jadiin panitia pagar bagus. Jangan bagian penerimaan tamu. Ntar angponya lo tilep lagi. Nah, nanti gue usulin supaya lo bisa jadi karyawan gue. Cita-cita lo mulia juga ya, Mon, ya? Tapi lo 3 bulan percobaan dulu sebagai karyawan kontrak. Nanti begitu dievaluasi, hasil kerja lo bagus, baru diangkat jadi karyawan tetap. Tetap apa? Tetap kontrak. Gue cariin kemana-mana, ternyata lu ngetem di sini. Ngetem emang gue Metro Mini. Mon, ada yang nyariin lu tuh di depan. Siapa? Gak tahu, cewek cakep lagi. Pasti itu cewek bego. Kok bego? Ya iyalah, masa cewek cakep nyariin Temon, pasti cewek itu gegarotak. Betul, Din. Atau paling kagak tuh cewek habis pulang camping dari Gunung Cermek, ketumpangan setan keder. Bilang aja lu pada sirik semua. Pasti itu si Ani. Jangan pergi dulu lu. Mana uang cicilan jaket? Tuh, orangnya udah nungguin di rumah gue. Ya udah, gue bayar cicilan jaket gue sama lu, Din.
Tapi nanti lu cariin kreditan HP ya hari ini juga. Bisa nggak? Bisa. Mau yang ada kameranya nggak? Boleh. Yang Bluetooth? Ya jangan yang butut dong, Din. Kan gue beli yang baru. Bluetooth, Mon, Bluetooth.